sekarang ya, ini kayaknya lebih asik nih ibadahnya daripada agama. Faris, welcome. Siap dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama nggak ketemu ya, Faris. Ya, lama sekali nggak ketemu. Setelah pandemi belum? Sudah ya, sekali Belum ya? pernah lagi. Sudah, Sekali. setelah. Selama pandemi sekali. Ya. Sekali ya, sekali. Ini itu ya ketemu sama teman-teman rame-rame. Rame-rame ngopi-ngopi. Ya. Kita Iya. makan. Iya. Jadi Faris Salman Al Farisi itu kenapa sih nama panjang banget kayak gitu? Apa sih masalahnya dulu itu? Kayak semua unsur masuk gitu ya. Ada Muhammad Faris apa? Muhammad Farid Salman Al Farisi. Itu gimana ceritanya? Kenapa sepanjang itu? Saya juga nggak pernah tanya dah. Kita terima aja kan. Kita terima aja. Apalagi ada RM-nya belakang kan. Kalau RM singkatannya itu dipanjangin, dia lebih panjang lagi. Makanya kalau udah punya anak lagi nanti, jangan kasih nama panjang. Bikin ijazah susah dah. Serius. Hah? Bikin Beneran ijazah itu? susah. Saya zaman sanawiyah itu 2 kali ambil ijazah. Sampai 2 kali? Karena waktu ijazah yang pertama itu, RM-nya nggak ada di ijazahnya. Nah, terus saya lapor ke ibu tata usahanya waktu itu. Alhamdulillah dikasih lagi ijazah yang baru. Mungkin masih ada stoknya begitu ya. Nah, sehingga baru ada nama panjang komplit. Itu bisa ya, karena kan biasanya dokumen ijazah itu legal ya. Dia Iya. jangankan hanya sekedar lupa nambah nama, hilang pun nggak bisa diganti kan kalau ijazah itu. Hilang pun nggak bisa diganti ya. Cuman mungkin waktu itu belum seketat sekarang ya. Jadi mungkin ada template-nya atau berkas dokumen legal ijazah itu kan berbeda ya sama yang lain kan. Mungkin masih ada stoknya waktu itu sehingga dibikinkan lagi. Ya kalau enggak repot juga kan. Kok ijazahnya beda-beda namanya kan. Tapi memang di akta memang udah panjang gitu ya. Di akta malah disingkat ya, Muhammad Faridnya enggak kelihatan. Jadi MF gitu, Salman Al Farisi RM. Gitu. Jadi legalnya itu ya namanya ya, MF Salman Al Farisi RN gitu Itu ya. itu di akta di ijazah komplit itu kecuali RM. RM-nya tak dipendek, yang lain itu panjang. Jadi itu memang repot, terutama misalnya kalau kayak udah kan bikin paspor kan enak tuh. Kan cuma 2 kata kan? Nah, first name, last name. Nah, kalau dulu bikin paspor itu panjang susah kan? Jadi harus pakai lembaran tambahan dia di belakang, dikasih catatan lagi sama orang migrasi itu. Karena halaman depan paspor itu kan pendek kan? Jadi harus ditambah halaman belakang. Sekarang justru paspor itu harus 3 ya, 3 apa 4 sekarang ya, yang dokumen baru. Harus pakai nama tengah, middle name kan sekarang. Iya, middle name ya. Makanya yang muat di depan itu cuma tiga kata. Ya kata yang lain itu nanti dibikin semacam catatan sama orang imigrasi, taruh di belakang lembaran halaman setelahnya itu. Iya, persoalan nama ini memang ribet sih. Dulu pernah mertua sempat hampir hampir nggak bisa terbang. Kenapa? Waktu itu kan waktu dari Jepang mau balik ke Indonesia, berangkatnya kan kita pakai Garuda, pulangnya pakai Malaysian Airlines, jadi kan udah bukan maskapai kita. Iya. Nah, nama mertua itu cuma 1 kata, kan lazim ya, nama orang pada umur segitu cuma 1 kata. Terus kemudian ketika beli tiket di Indonesia kan harus 2 kata, nama depan, nama belakang. Iya. Nah, itu selama ini kita di Indonesia terbang kemana-mana, itu kan selalu dikasih hanya nama depan, plus ditambahin nama ayahnya. Iya. Nah, itu kan jadi aman, selama ini aman. Terbang dari Jakarta ke Sumatera Barat, ke Jakarta, ke Makassar, atau kemana lah di Indonesia. Begitupun ketika kita berangkat dari Indonesia ke Jepang, aman. Nggak masalah, karena kan Garuda. Begitu. Pulang naik Malaysian Airlines, masalah. Masalahnya karena di tiket itu namanya 2 kata.
Sementara di paspor Sementara di satu kata. paspor cuma satu kata. Oh, nggak dikasih nama ayah waktu itu di paspor ya? Paspor kan based on ini Iya. KTP bikinnya. Dokumen ya. Dokumen KTP dan ya. Jadinya cukup lama kita harus menyelesaikan itu di Narita. Terus pada akhirnya gimana solusinya waktu itu? Bisa, tetap bisa, tapi ya negosiasinya cukup lama. Ada yang lewat tuh yang jualan. Negosiasinya juga cukup lama karena kita harus menjelaskan kepada mereka, walaupun mereka mungkin juga sudah paham sebenarnya kan, tapi kan prosedur yang harus mereka jalani kan. Ya, SOP, di Malaysia ya, kan, SOP. Di Malaysia kan mereka memang biasa, nama mereka kan memang pakai langsung pakai bin gitu ya? Ya, bin Muhammad Razif bin Muhammad Halim gitu kan. Ya. Nama populernya Razif Halim, tapi kemudian di paspornya lengkap Muhammad bin Muhammad Razif bin Halim gitu. Nah, kita kan nggak ada begitu kan. Ya. Sekalinya ada yang namanya panjang ya kayak Bung Faris ini. Nggak, itu sih, jadi kalau kasih nama anak jangan panjang-panjang. 2 kata, 3 kata udah maksimal lah tuh. Coba repotnya di administrasi, sama bikin ujian. Pengisi kalau ujian kita pakai ya, kan bulat-bulatan tuh. Mungkin kawan sudah selesai 5 soal kan, kita baru nulis bulat-bulatan nama kan. Mau begitu. Dan nggak cukup kan, nggak cukup itu kotaknya. Jadi pas ada singkat-singkat waktu ujian itu. Itu dari saudara semuanya gitu kan, panjang-panjang kayak gitu. Iya sebenarnya, tetapi kalau yang dokumen resmi itu nggak tahu, kayaknya disingkat tuh kalau saudara yang lain. Tapi MF. Faris ini yang paling panjang kan? Paling panjang ya. Yang paling panjang. So saudaranya nggak menghadapi masalah seperti itu ya, abang-abang. Selama ini belum ada info begitu. Jadi friend, ini Bung Faris ini punya saudara 5 ya? 5 dan namanya panjang semua, Muhammad Farid, terus nama tengah. Ya, pokoknya Muhammad Farid ada semua. Depannya Muhammad Farid semua, kemudian ada nama di tengah itu, lalu di belakangnya ada kode RM. Ya, RM klan itu. Kode. Klan dia, RM. Nah, jadi pas di Faris ini lebih panjang lagi karena di tengahnya ada Salman Al-Farisi, terus ada lagi bapaknya. Jadi Muhammad Farid Salman Al-Farisi RM. Ya. Ini kayaknya orang tuanya balas dendam ya. Ini mumpung anak bontot ini dikasih yang semuanya itu mau dimasukin gitu kan. Jadi, tetapi menariknya kita karena punya banyak kata yang diadopsi di nama itu, ya, sehingga kata-kata itu kan setelah kita besar kan dipertanyakan kan. Muhammad mungkin populer, Nabi begitu kan. Nah, Farid ini artinya apa? Cari lagi kan. Salman Farisi ini siapa sih beliau? Nah, RM itu yang di R itu siapa? Yang di M-nya siapa? Iya, jadi saya itu kan satu sekolahan sama abangnya Bung Faris ini dulu. Itu sempat pertama kali ketemu itu waktu itu kan masih zamannya penataran P4 kan. Masuk sekolah ada penataran P4. Nah, beliau ini kan abangnya Faris ini dipilih jadi komandan upacara waktu itu kan, suaranya ini kan bagus gitu kan. Dan saya itu langsung fokus ke ini. Papan namanya. Ini kok nama orang hurufnya banyak banget gitu kan. Sampai saya bingung ini panggilannya yang mana gitu kan. Ya semuanya bisa jadikan panggilan gitu. Bisa, iya. Bisa. Dan uniknya, ini teman-teman, uniknya di abangnya ini nama depannya Muhammad Farid, terus ada nama tengahnya, terus ada nama belakangnya, semuanya bisa dijadikan panggilan. Dan uniknya ternyata panggilannya nggak ada di situ. Beda. Iya, nggak ada di namanya itu panggilannya gitu. Beda gitu, bukan itu. Jadi name-nya nggak bagian dari name-nya gitu ya? Ya, nickname-nya ya bagian sih bisa sih dicari dari mana gitu ya panggilnya, tapi bukan itu gitu. Bukan itu.
Ini unik ya. Klan unik itu masih dilanjutkan nggak di generasi ketiga gitu, ponakan-ponakan. Ketiga Faridnya aja yang dipakai biasanya kalau sama abang-abang itu anaknya, terus dikasih Farid aja semua di belakang rata-rata begitu. Tapi RM-nya nggak dipakai lagi. RM-nya nggak dipakai. Faris, tapi ini menarik ini. Ini kan nama itu kan doa. Ya. Nama itu doa. Itu ada nggak orang tua cerita ini kenapa kemudian dikasih khas ini anak bungsu dikasih namanya Salman Al Farisi tengahnya. Oke lah kalau depan itu kan udah copy paste aja itu kan. Copy paste dari atas gitu kan. Ahmad Farid itu udah copy paste, RM udah copy paste gitu kan. Nah itu yang tengah itu kenapa dikasih Salman Al Farisi gitu. Ada pesan nggak atau orang tua pernah cerita nggak ini maksudnya apa? Kayaknya belum pernah cerita dan nggak nanya juga. Cuman karena sudah umum dipahami nama itu doa ya kan, kita aja nyari apa istilah orangnya, mentakwil kan barangkali ya. Barangkali keinginan orang tua kita menjadi sosok seperti yang ada di nama ini, sosok aslinya kan sama Al-Farisi ini. Nah, yang original kan. Mungkin saya ini kan KW keberapa kan. Dari sekian banyak orang yang sudah menduplikasi nama sama Al-Farisi kan. Nah, barangkali itu aja kita takwilkan, ini doa orang tua supaya kita jadi seperti Salman Al Farisi yang original. Nah, gitu. Salman Al Farisi ini siapa nih? Sorry, saya mungkin agak kurang memahami lah itu yang apa konteksnya. Salman Al Farisi itu cukup banyak sih yang nama Salman itu, tapi originnya dari mana itu saya nggak terlalu paham. Itu maksudnya gimana? Kalau yang dalam kisah Islam yang difahami ya, Salman Al Farisi itu kan seorang sahabat yang masuk Islam pertama dari negeri Persia kan. Gitu. Beliau lahir di sebuah desa bernama Jai di daerah Isfahan. Nah, gitu kata Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya kan. Nah, lalu ya beliau mengalami perjalanan spiritual yang cukup panjang. Dalam bahasa orang sekarang mungkin perjalanan spiritual ya. Beliau besar di agama Majusi, disuruh nunggu api sama bapaknya yang tokoh di tempat itu. Lalu suatu kali dia karena bapaknya sibuk, dia disuruh ke kebunnya sama bapaknya. Namun di perjalanan itu dia lihat biara gitu ya, biara Nasrani. Dia tertegun ini. Ya kira-kira kalau bahasa kita sekarang ya ini kayaknya lebih asik nih ibadahnya daripada agama saya gitu. Kalau kita bahasa sekarang kan. Nah, tertariklah dia. Nah, sementara tugas dari bapaknya nggak dia kerjakan, ninjau kebun itu. Nah, sehingga pas dia pulang, ditanya sama bapaknya, kamu kemana tadi? Dia ceritakanlah itu. Akhirnya dia dikurung sama ayahnya, dirantai kan sama ayahnya, dikurung. Nah, namun singkat cerita, dia berhasil menitipkan pesan kepada salah satu jamaah di biara itu, di gereja itu. Nah, nanti kalau kalian mau berjalan, saya mau ikut sama kalian ya. Dia ikut pada akhirnya, dia berhasil loloskan diri, dia ikut. Nah, sehingga semenjak itu mulailah perjalanan spiritual Salman Al Farisi di agama Nasrani. Kan? Dia pindah dari satu guru pendeta ke pendeta yang lain. Jadi pindahnya ini berdasarkan rekomendasi dari pendeta A misalnya, nah, dia pindah ke pendeta B, tapi dia mukim di satu pendeta itu sampai dia meninggal. Sebelum meninggal itu, si pendeta mewasiatkan, siapa lagi guru aku, dia bertanya. Lalu pendeta bertanya, kamu pergi ke si Fulan. Gitu. Dia pindah ke pendeta B. Gitu. Nah, dia ke Mosul, di Irak, dia ke Amuria, dia ke 2 sampai 4 pendeta yang dia singgahi. Nah, sehingga gurunya yang terakhir yang pendeta ini kemudian mengatakan nubuah kenabian Nabi Muhammad gitu. Nah, yang pendeta itu bilang mungkin ketika Nabi terakhir itu lahir, barangkali aku sudah meninggal. Kalau seandainya aku belum meninggal ketika itu, aku akan menjadi pengikutnya. Nah, pesan dan pendeta terakhir ini mengisyaratkan tempat gitu. Nah, mengisyaratkan geografis kota Yastrib ya ketika itu ya. Geografis itu.
Nah, sehingga kemudian beliau meninggal. Oh, satu lagi. Nah, kemudian gurunya yang terakhir ini, pendeta ini juga mengisyaratkan tanda-tanda kenabian Rasulullah. Nah, gitu. Dia tidak menerima sedekah, tetapi menerima hadiah. Ya kan, ada tanda kenabian di punggungnya. Nah, ada 3 tuh. Satu lagi lupa. Nah, terus atas dasar pesan terakhir ini kemudian Salman ini dia bergabung dengan kafilah gitu. Dengan kafilah untuk yang kafilah yang akan berdagang ke daerah-daerah Hijaz itu. Ya kan? Nah, cuman di perjalanan beliau dijual gitu. Dia awalnya menjadi orang merdeka, karena dijual menjadi hamba dari salah satu kabilah Yahudi. Ya, jadi budak. Jadi budak dari salah satu kafilah di Madinah. Nah, singkat cerita, jadi di tengah dia pekerjaannya, dia lagi manjat pohon begitu, tuannya ini lagi ngomong sama temannya, ya kan, tentang seseorang sosok yang mengaku nabi datang dari Makkah. Nah, ini kan proses hijrah nih kan. Nah, itu kan bikin geger kelompok-kelompok yang ada di Yastrib ketika itu. Oh, jadi dia baru ketemu dengan Nabi Muhammad itu setelah Nabi Muhammad hijrah gitu? Iya, di Madinah. Nah, jadi maksudnya sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, dia sudah lama di Madinah si Salman Al-Farisi ini. Yang di Tobaqut Ibn Sa'ad itu tidak ceritakan berapa lama periodenya. Nah, tetapi yang jelas dia sudah di Madinah duluan sebelum hijrah itu. Ya kan? Nah, sehingga tadi waktu dia manjat pohon itu, dia mendengar tuannya itu berbicara sama kawannya tentang sok Nabi itu, dia kaget, dia turun kan dari pohon itu karena dia menyimpan wasiat terakhir dari gurunya tadi kan. Dia bertanya, lu dimarahin sama tuannya, kamu kerja aja sana, mungkin begitu kira-kira dengan bahasa kita sekarang, kamu kerja aja sana. Dia marahin, ya dia balik lagi kerja. Nah, akhirnya pas Rasulullah sudah sampai ke Madinah, beliau kemudian minta izin gitu sama tuannya ini kan untuk cari kayu bakar, untuk lepas sehari ngumpulin. Nah, jadi tujuan beliau minta izin sama majikan ini supaya beliau bisa memverifikasi wasiat dari guru terakhirnya. Karena Rasulullah tidak menerima sedekah kan. Nah, jadi supaya dia punya penghasilan sendiri, dia cari kayu bakar gitu, dia jual, dia dapat penghasilan. Nah, sehingga dia berkunjung ke tempat Rasulullah itu kan. Dia berkunjung, dia kasih ini sedekah. Rasulullah untuk buat muji ya, buat muji maksudnya. Ya, muji ya. Dia memverifikasi waktu itu memang berdasarkan wasiat terakhir kan. Dia verifikasi sama Rasulullah, lalu diterima sama Rasulullah, ya kan. Kemudian dibagikan kepada teman-temannya. Namun Rasulullah sendiri tidak makan. Berarti nggak sesuai dengan wasiat gurunya, gimana? Enggak, karena kan ada akadnya. Rasulullah itu ada semacam ketentuan kan. Rasulullah itu tidak menerima sedekah, tetapi menerima hadiah. Nah, jadi pas dia datang pertama itu, kalau orang akad kan ada sigot akadnya kan. Nah, pas penyerahannya itu, ini sedekah kira-kira begitu bahasanya Salman. Rasulullah menerima, tetapi beliau tidak memakan sedekah itu. Sahabat-sahabatnya yang memakan. Oke, kira-kira begitu kan Salman. Kemudian dia datang berikutnya lagi. Nah, kasih lagi. Nah, ini hadiah katanya. Baru Rasulullah makan. Ayo kita makan rame-rame ya. Gitulah kira-kira waktu itu kan. Baru Rasulullah ikut makan. Nah, kemudian ketika itu sudah muncul tandanya kan. Kemudian Salman juga, ibarat kita cari tanda orang di punggung ini kan susah kan. Di pundak ini kan susah. Salman ya mengingat Rasulullah begitu. Rasulullah paham ya dibuka sama Rasulullah. Kamu nyari ini ya kira-kira gitu. Dilihat. Oke. Habis itu Salman bersyahadat. Gitu. Masuk Islam lah beliau. Nah, cuman nggak langsung jadi orang merdeka, nggak, butuh proses kan. Oh, dia tetap jadi budaknya orang Madinah. Ya, dia masih menjadi budak kira-kira 3 tahun setelah itu.
Kemudian para sahabat Rasulullah dan yang lain waktu itu iuran lah untuk memerdekakannya. Karena dia menjadi budak, apa istilah orang fikih itu, budak mukatab ya, budak mukatab. Budak mukatab ini istilah fikih. Budak mukatab itu adalah budak yang kemudian dijanjikan oleh tuannya. Jadi misalnya kalau saya mengerjakan ini, kalau kamu mengerjakan ini, kamu akan merdeka. Nah, begitu istilahnya. Itu istilahnya budak mukatab. Artinya budak dalam kontrak tertentu yang kalau dia selesaikan apa yang diminta oleh tuannya, dia merdeka. Nah, di antara kontrak gitu ya. Ya. Nah, sehingga ketentuannya itu dia harus menanam kurma, berapa banyak pohon begitu ya. Nah, kemudian saweran lah kan, iuran para sahabat sama Rasulullah, akhirnya berhasil beliau merdeka. Oke. Terus apa maknanya dia buat Faris ini? Artinya oke lah, itu kemudian nama orang di masa lalu gitu kan ya. Iya. Terus kemudian, dan saya lihat Faris cukup dalam ya mempelajari orang ini kan, cukup detail tuh menjelaskan bagaimana sejarahnya Salman itu. Apa makna Salman itu buat Faris? Kalau secara personal sih, kalau dilihat ya, setiap individu itu menjalani perjalanan spiritual masing-masing. Kalau saya poin pentingnya dari sosok Salman Al-Farisi yang original itu, perjalanan spiritual itu sifatnya individual gitu. Kan siapa sangka kan beliau anak tokoh di desanya, ya kan, artinya dia punya status sosial yang cukup baik ketika itu. Dan dia juga penjaga api suci bagi mungkin kawan-kawan Majusi ya, api suci, ya kan, yang sangat dihormati. Itu kan status yang luar biasa sebenarnya kan. Di Majusi dulu gitu, di kuil gitu ya. Majusi sama. Iya. Nah, itu kan status yang luar biasa sebenarnya kan. Karena dia menjadi pelayan sesuatu yang menjadi simbol agama itu kan. Ya, tapi ya namanya perjalanan spiritual, kenapa dia pada akhirnya tertarik dengan cara beribadahnya orang Nasrani di biara itu kan, atau di gereja, ya kan? Dia sampai akhirnya pindah dari satu pendeta ke pendeta yang lain gitu. Ya sama lah kayak orang mondok barangkali sekarang kan, dia tamatkan beberapa kitab sama satu kiai ya kan, dia pindah lagi ke yang lain gitu kan. Nah, dan dia mukim, itu menariknya kan. Dan dia bertahan sampai meninggal yang satu. Ya kan? Nah, baru dia pindah lagi ke yang lain sesuai rekomendasi Syekh itu sebelum meninggalnya. Itulah pendeta tadi ya, pendeta yang ya, pendeta bukan Syekh ya. Pendeta tadi itu. Sampai pendeta terakhir ini. Nah, jadi perjalanan spiritual itu ya. Berapa agama itu kan, dia Majusi, dia tokoh, otomatis dia paham dalam sisi kemajusian Salman ini paham gitu kan. Nah, di Nasrani pun begitu kan. Nah, karena dia sudah berguru dan mukim dengan ya 3 atau 4 orang syekh, orang pendeta itu, ya tentu dia paham juga bagaimana dinamika dalam agama Nasrani itu secara pemikiran, secara teologis dan lain-lain kan. Tapi ketahuan nggak dia Nasrani itu kan, Nasrani yang mana kan macam-macam kan, ketahuan nggak? Nah, identifikasi itunya yang belum clear sampai sekarang. Apakah dia Ortodoks begitu? Atau dia Katolik, Lutheran, Calvinis gitu ya. Lutheran mungkin belum ya, karena Lutheran belakangan kan kayaknya. Ketika itu belum ada Lutheran kali. Kalau Koptik mungkin barangkali enggak, karena Koptik terlalu jauh kan di Mesir kan. Tapi Allahu alam. Allahu alam juga, karena kan dinasti Persia itu kan pernah juga satu saat kekuasaannya meluas sampai ke Mesir. Sasania itu. Ya, Sasanid ya. Sasania itu juga sempat sampai meluas ke Mesir, dan boleh jadi juga ada interaksi. Teman kita kan nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Itu yang nggak diidentifikasi. Dia Nasrani yang mana? Mungkin satu disertasi itu kayaknya udah ambil S3 ada. Ambil S3 disertasi. Menentukan ini dulu Nasrani apa kan? Nah, satu disertasi.
Oke, jadi kan tadi kita bicara akhirnya bahwa bagi Faris sosok Salman ini dilihat sebagai sebuah refleksi tentang individu yang melakukan pencarian spiritual secara individual. Yeah. Nah, maksud saya refleksi seperti itu, bagaimana kemudian Faris menginternalisasinya secara personal? Ya, kalau poin pentingnya adalah bahwa kita mesti mengapresiasi perjalanan spiritual masing-masing individu, kan? Baik orang itu sama dengan kita ataupun tidak. Kan? Kalau misalnya kita di satu tempat misalnya, yang di situ banyak orang NU, ya kan? Tentu lazimnya anak-anak yang lahir di situ mereka akan NU, kan? Demikian juga orang yang besarkan dengan Muhammadiyah misalnya, ya kan? Tetapi perjalanan spiritual kan tidak tahu, kan? Mungkin setelah dia besar, dia bekerja di mana, lalu dia berkenalan dengan orang yang berbeda, kan? Nah, perbedaan ini kemudian menimbulkan pertanyaan, kan? Menimbulkan pertanyaan. Nah, dan itu kan membuka kemungkinan dia membuka dua kemungkinan. Satu, dia mempertanyakan apa yang dianutnya yang lama, ya kan? Dan kemudian dia juga mempertanyakan apa sih yang baru ini, kan? Itu kalau dalam konteks di Indonesia misalnya, atau dalam konteks lebih luas barangkali kita bisa melihat pindah klub begitu misalnya, kan? Dia tadinya dari klub Sunni pindah ke klub Syiah, atau sebaliknya, kan? Dia tadinya di klub Syiah pindah ke klub Sunni, itu sebaliknya. Itu kan perjalanan spiritual, kan? Atau pindah dari Muslim ke non Muslim gitu. Ya, atau malah itu malah pindah server sekalian, kan dia. Oh, pindah server ya istilahnya. Kalau Sunni Syiah ya satu server lah, kan. Nah, masih satu server lah dihitung misalnya. Nah, kalau dia pindah ke misalnya ke agama lain misalnya, itu kan sudah beda server. Misalnya. Baik agamanya itu agama Abrahamik barangkali ataupun agama Dharma gitu ya, agama Dharma seperti Hindu, Buddha dan lain-lain. Dan memang itu menarik. Saya pernah ketemu orang gitu. Awalnya saya cuma beli keyboard, cari online gitu yang jual keyboard bahasa Arab, kan, biar kita bisa belajar lancar ngetik bahasa Arab. Lalu kemudian singkat cerita, akhirnya ngopi sama dia gara-gara saya pasang status kopi aja, ngopi lah sama dia, kan. Oh, saya juga ngopi nih, ini ngopi. Sama ini ngopi juga. Ngopi. Nah, jadi situ baru terbongkar ternyata beliau yang tempat saya beli keyboard ini. Nah, dia santri, dia baca kitabnya lancar dan sangat fasih gitu ya kalau bicara dalam tanda kutip yang berat-berat lah, pemikiran Ibnu Arabi bagaimana, Rumi bagaimana dan lain bagaimana. Tapi satu yang menarik bagi saya waktu itu dia juga fasih bicara tradisi spiritualitas dari Hindu misalnya, Vedanta, kan. Ini kan barang baru kan kalau bagi saya personal gitu. Vedanta. Nah, dia terangkan sama saya Vedanta dan dia ikut dan dia punya majelis sendiri, dia punya semacam strukturnya juga sendiri, dan kayak begini dia Skype misalnya sama buyanya gitu, sama kiainya yang di India itu Skype. Tapi dia tetap santri atau dia pindah server juga? Dia tetap santri, tetapi dia ikut di situ. Mungkin wallahu alam ya. Ya dia ikut majelisnya juga begitu. Bagaimana saya tidak paham istilah-istilah di sana. Bagaimana dia nyanyian, bagaimana dia bermeditasi. Tuh. Saya sempat ikut Skype sama kiainya yang di India itu, bukan kiai ya. Istilahnya di Hindu itu ada suami istilahnya. Suami ya. Bukan yogi ya, bukan, beda ya? Bukan. Jadi strukturnya Vedanta itu yang paling tinggi ada begawan. Nah, itu suami. Mungkin kalau orang di tarekat itu begawan ini semacam mursyidnya. Nah, suami ini semacam khalifahnya barangkali begitu. Nah, waktu itu yang isi majelisnya itu suami.
istilahnya suami. Nah, dia ceritakan bagaimana meditasi, bagaimana mengosongkan pikiran dan lain-lain. Nah, itu menarik. Nah, dan di kelompok itu juga saya temukan ada abang-abang yang lain itu, dia sudah capek gitu. Dia pindah dari satu tarekat lain, cari mursyid, misalnya begitu. Ya, spiritual juga kan. Tapi tidak ada yang bisa memuaskan dahaganya barangkali begitu. Nah, masuk dia situ. Dan dia asik sampai sekarang. Kalau saya lihat status di WhatsApp-nya ya, sudah jarang komunikasi, tapi saya lihat status di WhatsApp-nya dia sering ikut majelis, sering meditasi bareng, gitu, nyanyi bareng gitu. Dan padahal kalau secara zahir itu kan tradisi keagamaan yang berbeda kan? Iya. Gitu. Nah, dan ini poin-poin menarik. Nah, sehingga dalam perjalanan spiritual ini ya kita kan tidak mungkin memaksakan orang gitu kan sama dengan kita kan. Yang jelas misalnya apalagi orang-orang yang belajar baca bukunya berbeda ya kan. Kemudian hobinya berbeda, perjumpaan dengan temannya berbeda, yang itu membentuk akumulasi pemikiran ya kan. Yang membuat seseorang itu terdiferensiasi satu dengan yang lainnya kan. Tapi kan gini, bro, ini kan ya pada prakteknya kan kalau kayak di Indonesia itu kan memang sudah ada pengkotak-kotakan gitu kan. Iya. Ini yang begini, ini yang begitu. Kalau begini ini salah, ini kan. Ini sesat, ini menyesatkan. Itu kan kalau misalnya seperti praktek yang Bung Faris sampaikan tadi, apakah itu nanti bisa dikategorikan menyimpang atau gimana itu? Sama ya, kan Indonesia ada otoritasnya begitu kan di Indonesia. Iya, apa ya, klaim kebenaran itu kan suatu keniscayaan sebenarnya apabila orang memegang kebenaran itu kan. Sehingga dia mengklaim dia yang paling benar. Itu kan niscaya sebenarnya kan. Apalagi yang sifatnya sudah teologis begitu. Nah, sudah teologis. Nah, cuman yang menjadi persoalan itu kan pada akhirnya ketika ada beberapa kelompok yang saling mengklaim kebenaran, ya kan? Nah, dan kemudian tidak mau berdialog secara sehat gitu kan. Karena kan satu misalnya ada game yang populer itu kan orang itu menjadi musuh dari sesuatu yang tidak dia ketahui kan. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang sedemikian rupa, ya kelompok-kelompok yang saling mempunyai klaim kebenaran ini ya duduk begitu. Sejauh apa perbedaan kita dan seberapa dekat di antara kita kan. Makanya di situ justru sekali lagi misalnya dalam tradisi Islam yang menarik dari Salman tadi itu, kembali sedikit ke cerita yang tadi. Nah, Salman ini kan menjadi bagian dari tradisi beberapa kelompok dalam Islam kan. Misalnya satu dalam Thariqah Naqsabandiyah misalnya beliau menjadi salah satu silsilah kan. Karena Rasulullah kalau saya tidak salah itu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Salman Al-Farisi, gitu kan. Silsilah ini apa ini, keturunan atau apa maksudnya? Bukan, silsilah syekhnya lah begitu, silsilah syekh. Jadi dari Rasulullah ke Abu Bakar Siddiq, ke Salman Al-Farisi, ya kan. Kemudian turun, baru nanti sampai ke Syekh Bahauddin Naqsabandi, ya kan. Oh, itu maksudnya guru gitu ya? Ya, silsilah guru. Oh, dari guru ke muridnya lagi gitu ya maksudnya. Murid lagi ya. Nah, begitu juga di kelompok misalnya karena sekarang kan Naqsabandi itu kan identik dengan Sunni misalnya kan. Oke, itu satu pasal. Nah, kemudian kalau kita baca di buku-buku kawan-kawan Syiah itu kan Salman Farisi ini juga termasuk sahabat ring satunya Sayyidina Ali itu kan. Itu akrab begitu Sayyidina Ali gitu. Nah, sehingga ini menarik, beliau menjadi kalau sekarang orang melihat di realitas ini dipertentangkan kan. Nah, padahal Salman ini ada di kedua belah pihak. Nah, begitu. Itu satu hal lagi yang menarik sebenarnya. Nah, sehingga kembali lagi cerita yang tadi itu mesti ada aspek-aspek yang mendekatkan kita kalau sesungguhnya orang mau berdialog begitu.
ya tentu saja orang akan mengatakan kalau saya benar maka yang tadi salah kan. Itu biasa saja sebenarnya. Nah, tetapi bagaimana klaim kemudian vonis ini tidak menjadi tidak berpotensi konflik, apalagi sampai konflik kekerasan kan, dengan adanya pemahaman, dengan adanya dialog minimal di antara para petingginya ini, sehingga orangnya akrab. Nah itu yang coba misalnya dilakukan oleh siapa, Syed Hussein Nasr itu kan. Beliau filsuf, beliau intelektual muslim, ya kan, yang besar dari tradisi Iran. Ya, tapi beliau berdialog dalam kerangka tradisi spiritual tadi itu, dalam kerangka sufisme itu, dengan ahli-ahli mistisisme dari India. Gitu. Dia berdialog. Oh, kayak yang tadi Vedanta tadi ya? Ya, dia berdialog begitu ya. Nah ini kan menarik sebenarnya kan. Artinya jembatan-jembatan bukan jembatan, sekat-sekat teologis itu, ya kan, bisa ditembus oleh yang sifatnya mistis ya begitu, mistisisme itu. Sama kayak itu juga ya. Siapa sih yang Syekh Isa Nuruddin itu? Siapa sih nama Inggrisnya? Nama barat. Oh iya. Bukan Frans Fanon, Christoph Swan. Christoph Swan ya. Itu juga menggabungkan itu ya, unsur-unsur. Ya, tapi kalau saya pribadi mungkin tidak sampai ke sana ya. Karena bagaimanapun ya Islam itu khotul ahmar gitu ya. Itu sudah. Nah, ini menarik nih. Kalau bicara ke situ kan, jadi tadi Bung Faris itu menjelaskan tentang perjalanan seorang Salman yang dulu ya, the first Salman Al-Farisi, the first Salman Al-Farisi. Macam udah kayak raja-raja ini pakai the first, the second gitu ya. Oh iya, Salman Al-Farisi Al-Awwal. Gitu ya. Jadi dari yang mana darinya kemudian orang mendapatkan inspirasi. Tapi gini, Bung Faris juga mengalami nggak seperti yang dialami Salman itu? Jadi mengalami proses pencarian atau proses perjalanan spiritual sehingga kemudian juga setidaknya mendapatkan sesuatu yang kemudian menghasilkan juga kan, kayak Salman kemudian mendapatkan sesuatu yang bagi dia itu bermakna kan. Jadi dia mencari dari dia majusi, kemudian berpindah dari satu pendeta ke pendeta lain, lalu kemudian menjadi masuk Islam, dan kemudian dia menemukan itu sebagai sesuatu yang bermakna bagi dirinya. Dan itu. Bung Faris sendiri sebagai seorang Salman Al-Farisi nomor sekian gitu ya. Do you experience mengalami hal yang sama nggak? Kalau nggak salah basicnya orang Padang gitu. Orang Padang itu kan pasti kebanyakannya itu kan nggak tahu nih, ini Perti apa Muhammadiyah nih basic. Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah ya. Orang Padang kan kebanyakan gitu, kalau bukan Perti ya Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu kan. Nah ini menarik nih, orang Muhammadiyah kemudian memaknai Salman sebagai sebuah pencarian spiritual yang sangat terbuka. Saya tidak mengatakan Muhammadiyah tidak terbuka, tapi saya kan Muhammadiyah itu kan agak fiqhiyah ya, kalau kecenderungannya agak fiqhiyah ya, kalau saya melihat ya, cenderung lebih ke Islam yang punya aturan-aturan syar'i gitu ya. Dan Faris kalau dari yang Faris ceritakan besar dari lingkungan seperti itu. Bagaimana? Apakah mengalami juga enggak? Karena lahir dari lingkungan yang fikih, kemudian bisa mengapresiasi Salman yang tadi dianggap lebih spiritualis gitu kan, bisa diterima oleh banyak kalangan, bisa dinilai dari banyak perspektif, menjadi bagian dari silsilah tarikat itu kan NU banget tuh sudut pandangnya gitu. Barangkali itu salah satu hasil gitu ya. Cuma kalau saya katakan saya mencari seperti Salman pun tidak. Tapi ini mungkin qadarullah aja kan, kita besar dengan Muhammadiyah, kemudian kita merantau kan, ketemu sama teman-teman pondok, ya kan? Ketemu teman-teman pondok, mereka berbicara banyak hal, banyak topik kan.
Nah, lalu ya mulai dari ya tasawuf lah, mulai dari urusan kitab lah, dan mereka punya rujukan turos yang cukup kuat kan. Nah, dan ya, karena rasa ingin tahu tinggi ya kita coba aja satu-satu kan, ada majelis ya kan. Ya karena kan prinsipnya kan kalau kita belajar itu ya kan kita harus membuka diri kan, misalnya membuka diri. Nanti terlepas sepakat kita tidak sepakat dengan suatu itu, tapi yang jelas kita belajar dulu kan. Tuh, jangan sebelum kita belajar lalu kita tutup diri ya nggak sampai kepada kita kan. Nanti setelah kita terbuka terhadap hal itu, ya kita tidak sepakat ya silakan aja. Yang penting informasinya sudah cukup untuk kita terima kan, untuk kita pahami. Kalau saya prinsipnya kan begitu. Nah, ya sehingga ada majelis misalnya dulu kan saya tinggal di dekat Masjid Sudirman itu di Jogja itu. Nah, di situ kan sering orang kajian kitab-kitab kuning kan, kita nyimak ya. Orang ada kajian Ibnu Arabi, ada Al-Hikam, terus ada kajian filsafatnya juga di sana. Karena dekat ya, kita beberapa kali ikut di sana. Kemudian ada Cak Nun di Jogja kan. Nah, ada acara Meiyah, kita ikut juga. Ada diskusi di PW Muhammadiyah Jogja, kita ikut juga ke situ. Ya menikmati khazanah intelektualitas Jogja lah barangkali istilahnya. Nah, terus dari situ kita kan sudah punya icip-icip ini ya itu mungkin jadi sifatnya akumulatif kan. Berarti dari Padang hijrah ke Jogja itu setelah kuliah atau sebelum kuliah? Sebelum kuliah, kuliahnya di Jogja. Tapi kecilnya di Padang? Ya kecil di Padang. Di Padang. Nah, itu ya udah kita terima mengabsorb informasi tadi itu menyerap. Nah ya sehingga di situ ada titik bagaimana kita mengapresiasi orang. Karena satu kali saya pernah dalam tanda kutip serasa kena tampar gitu kan. Kenapa demikian? Karena kita dari kecil hidup di lingkungan yang lumayan agamis begitu. Yang kecil ya kita mengaji lancar lah gitu ya. Ada tajwidnya, ada macam-macam kan. Dan saya ikut pelatihan lah di Jogja itu. Dan pelatihannya Islam. Kemudian pada akhirnya saya hampir nggak jadi ikut. Oh, kenapa? Kenapa? Satu saya tahu ini yang isi pelatihannya nggak lancar ngaji. Nah, itu. Yang kedua itu ya saya levelnya sampai begitu ya. Nah, waktu itu nggak lancar ngaji. Lalu saya bilang aja kenapa? Saya bilang sama teman waktu itu, kenapa kamu dia bilang kenapa kamu nggak ikut gitu? Dia nggak lancar ngaji saya bilang kan. Ya, kita membicarakan Islam nih, dia nggak lancar ngaji, gimana caranya? Nah, situ saya sadar, di situ saya ditampar oleh teman ini. Kamu pernah nggak ke rumahnya? Dia bilang. Kamu tahu nggak latar belakangnya? Dia rumahnya masih lantai tanah, dia bilang. Nah, diceritakanlah kronologisnya kenapa dia. Di situ baru saya sadar. Ternyata satu orang itu secara latar belakang nggak sama, kemudian perkembangannya dengan kita kan. Nah, di situ saya mulai merefleksi untuk mengapresiasi gitu. Ya mungkin diseragamkan karena kan dalam kepala saya waktu saya awal datang itu ya namanya orang Islam itu ya lancar ngaji ya kan, lancar ngaji bisa makhraj gitu ya, makhrajul huruf ya kan, walaupun saya sebenarnya juga nggak paham amat juga gitu ilmu tajwid itu ya, cuma karena kita pernah belajar gitu di surau kan. Nah, cuman kejadian tadi itu menampar saya karena istilah orang sekarang saya sudah menjudge orang itu kan. Sudah menghakimi dia di dalam berdasarkan pengalaman saya. Itu kan tidak ada perspektifnya sebenarnya kan, hanya berdasarkan pengalaman saja kan, menjudge dia, tidak pakai instrumen analisis yang macam-macam juga kan. Itu saya ditampar oleh teman ini, saya tidak langsung kan, bahwa dia ini berbeda dengan kamu gitu. Dia besarnya rumahnya tanah ya kan, dia tidak punya tradisi mengaji pada awalnya ya kan, tapi akhirnya dia berprestasi, dia menjadi instruktur, dia menjadi apa kan. Nah, situlah mulai mengapresiasi. Nah, sehingga sampai sekarang itu yang menjadi suatu prinsip bagi saya. Jadi kalau kita ingin memahami orang lain, ya sebisa mungkin pahamilah dia sebagaimana dia memahami dirinya. Kan? Itu yang pertama. Nanti persoalan kita sepakat tidak sepakat dengan dia urusan lain. Tapi yang penting biarkan dia dulu mendefinisikan dirinya.
Nah ini kalau untuk skala individu kan. Ya kalau untuk skala kelompok begitu juga. Kan? Jangan kemudian satu kelompok memaksakan apa yang di dalam tradisi satu kelompok itu kelompok yang lain. Nah, tetapi biarkan masing-masing kelompok ini dulu mendefinisikan dirinya sebagaimana yang dia pahami, ya kan? Tidak sebagaimana yang kelompok yang tidak sepakat dengan dia itu memahami dia. Nah, tapi apa itu enggak jadi permisif gitu, bro? Tidak permisif. Ini kerangkanya cuma mengapresiasi. Kerangkanya mengapresiasi. Karena kan yang namanya, karena tadi ini kan awalnya kan klaim kebenaran misalnya. Nah sekarang itu kan sudah menjadi kondisi objektif yang kita hadapi hari-hari kan. Banyak orang sesat menyesatkan satu, ya kan. Kemudian ada lagi penolakan penceramah dua, ya kan. Ada lagi kemudian orang mengadakan acara lalu kemudian acara itu tolak di demo, ada lagi begitu kan. Nah dan bahkan itu tidak hanya misalnya antara Sunni dan Syiah kan, di internal Sunni pun juga begitu kan. Ada ustaz ini tidak suka dia ditolak ceramahnya kan, sudah banyak itu kejadian-kejadian seperti itu kan. Nah pertanyaannya ini kan mau sampai kapan kan? Nah makanya tidak ada, kalau menurut hemat saya yang saya pahami saat ini itu tidak ada jalan lain bahwa kedua kelompok ini, terutama kelompok-kelompok terutama yang berseberangan itu, nah tidak ada jalan lain pemimpin ini duduk bareng, kan? Misalnya sekarang di Ahlussunnah, ya ini belakangan tren lagi misalnya teman-teman Salafi dengan teman-teman Asy'ari misalnya. Kita lihat di Instagram itu ada satu Ustaz Salafi kemudian kira-kira berbalas opini begitu dengan Kiai Idrus Ramli misalnya. Kan dan itu populer dan itu ditampilkan depan umum kan. Nah, saling mengkritik, kemudian di komennya para pendukung saling menghujat, ya kan? Nah, karena situasi sudah begini ini kan, ya kalau kesimpulan ekstrim kita ini kan laten menjadi konflik nanti ke depannya kan, kalau dibiarkan. Kan? Begitu juga saya lihat ada channel-channel teman-teman Syiah itu kan, nah, komennya kan juga banyak yang membabi buta itu kan di bawah, Syiah bukan Islam apa, ya kan? Dan lain-lain. Nah, sehingga kembali kepada kesimpulan tadi itu, ketika ada dua kelompok, kalau individu bagaimana individu kelompok, ketika ada dua kelompok saling bertentangan, ya kan? Nah, maka tanyalah kelompok itu, kelompok yang dimaksud, gitu. Biarkan dia mendefinisikan dirinya, jangan tanya orang yang berseberangan dengannya, ya kan? Otomatis orang yang berseberangan dengannya atau kelompok yang berseberangan dengan kelompok itu, dia akan menjelaskan, ya kan, apa-apa yang dia bilang sesat dari kelompok yang tadi itu kan. Tapi biarkan kalau kita ingin tahu kelompok A, tanya kepada kelompok A, biarkan dia jelaskan dirinya, baca bukunya yang ditulis oleh tokohnya, yang ditulis oleh para ulamanya misalnya. Nah, kita ingin tahu kelompok B, baca bukunya, ya kan, dan dengarkan ceramah ulamanya. Dengan begitu kita akan bisa melihat secara objektif. Nanti persoalan kesepakatan dan tidak sepakat itu kan urusan lain kan. Nah, tapi yang jelas kita mencoba memahaminya dulu sebelum menghakimi. Itulah kuncinya barangkali. Cuman kan ini menarik, Fris. Cuman kan ada begini, kalau sekedar perdebatan opini itu kan menurut saya niscaya ya nggak mungkin tidak terjadi gitu kan, namanya juga perbedaan kan. Cuman kan yang kita takutkan itu bahwa itu akan masuk ke konflik yang akan merusak kan, yang merusak, menciptakan apa? Dia destruktif lah begitu. Iya, destruktif. Dan itu belakangan kan tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok. Ya, to be honest lah. Kalau misalnya kita bicara pelakunya adalah kelompok Salafi misalnya atau Wahabi. Tapi belakangannya kan juga NU juga ada melakukan hal yang sama kan, pembubaran pengajian di beberapa tempat gitu kan. Nah, ini kan membuat konflik ini makin meruncing. Ini bagaimana sih kita merefleksikannya gitu, atau Faris lah merefleksikannya sebagai seorang Salman Al-Farisiyah gitu, pengikut Salman Al-Farisi gitu. Nah, itu memang real ya. Jadi misalnya, dan bahkan antar agama kan, beberapa yang lalu saya baca di mana itu, di CNN apa di situs yang lain,
sudah sekitar ada 1.000 gereja begitu yang diserang pasca reformasi ya kan. Artinya ini tidak hanya internal Islam lagi gitu kan. Nah, tapi sudah sampai ke server yang berbeda tadi kan. Nah, ada 4. Nah, sehingga kalau hemat saya refleksinya sih di istilah adab itu sebenarnya kalau saya. Kuncinya di situ. Bagaimana ya? Kalau orang kalau pada lazimnya adab itu kan dimaknai etika gitu, sopan santun kan. Kalau istilah kawan-kawan Jawa itu unggah-ungguh. Unggah-ungguh gitu. Cuman ada menarik misalnya cucunya Habib Empang Bogor itu, Syed Naqib Alatos itu bilang ya adab itu tidak hanya sekedar itu gitu. Tapi di konsep adab itu ada ya termaktub istilah pengenalan dan pengakuan kan. Nah, pengenalan dan pengakuan terhadap sesuatu di dalam sistem makna, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai hierarki. Nah, hierarki ini berada paling tinggi. Berat bahasanya buat saya saya itu karena saya bukan seorang Salman Al-Farisi yang menjalani proses itu. It is very hard for me to mind. No, it is not hard. Yeah, it is hard for the beginning, but let me try once more. Okay. Jadi intinya di konsep adab itu ada otoritas di situ. Ada otoritas di situ. Bagaimana maknanya? Nah, sehingga ilustrasinya begini. Presiden Jokowi undang orang makan malam. Kira-kira begitu. Ya kan? Nah, sehingga ada seat di mana menteri itu harus duduk di situ, kan? Nah, kemudian ada seat di mana tokoh agama duduk di situ. Nah, kemudian ada seat di mana para pendamping ini harus duduk di situ, kan? Pendamping ini kan biasanya pakai rombongan nih, ada menteri, ada ajudan, macam-macam, kan? Nah, kan tidak mungkin peserta yang rombongan ini menduduki kursinya menteri, kan? Nah, itu kan nggak beradab namanya, ya kan? Artinya dia tidak meletakkan suatu pada tempatnya di situ. Nah, dan di situ ada otoritas di situ. Nah, otoritas yang dimaksudnya adalah otoritas ilmu. Nah, salah satu poin kekacauan pada hari ini itu kalau kita boleh bahasakan kacau itu adalah kehilangan adab ini kan. Jadi misalnya kita melihat fenomena-fenomena baru, ada yang muncul tiba-tiba, orang tidak tahu dia pernah belajar agama di mana, ya kan? Nah, orang tidak tahu dia dari tradisi NU kan, dia Muhammadiyah kan dia misalnya kan. Lalu dia tiba-tiba jadi penceramah kan. Dia penceramah, ya kan? Nah, dan itu kan bikin kacau kan, ya kan? Karena tidak ada yang legitimasi apa yang dia bawanya. Nah, atau misalnya ada orang-orang yang baru pindah server masuk Islam, ya kan? Nah, lalu tiba-tiba dia didaulat menjadi penceramah di mana-mana kan? Nah, dan dalam ceramahnya itu kemudian dia sangat ya dalam tanda kutip dia sangat menjelekkan agama sebelumnya kan? Bagi saya ini tidak baik gitu kan? Ya kalau dia mau ceramah orang yang baru pindah server ini masuk Islam, ya silakan aja gitu kan? Dia ceritakan pengalaman spiritualnya, kenapa dia masuk Islam gitu kan. Nah, tetapi bukan berarti dia pindah masuk Islam lalu dikasih kursi penceramah, dia memberikan semacam pengajian umum layaknya buya atau kiai kan. Karena dia belum terdidik dalam tradisi mana dia. Di NU kan Muhammadiyah kan dia ada verti kan. Ya kan. Nah, ini salah satu poin kekacauan pada hari ini. Kan orang tidak paham dia punya tempatnya di mana kan. Nah, sehingga ini menghasilkan informasi-informasi yang keliru di tengah masyarakat. Ya kan? Atau misalnya tempo hari kan, bicara relasi Sunni Syiah kan, misalnya. Giliran Syiahnya ketemu sama Ustadz Syiahnya langsung kan. Ya kan? Tapi giliran dari Sunni berbicara, ya kan? Dia tidak ahli di situ, dia tidak ahli di perbandingan mazhab kan. Nah, sehingga bicaranya ngawur. Ketika dia bicara ngawur, lalu dia akan mau menyampaikan informasi yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kan semakin mempertajam situasi tadi. Makanya kalau hemat saya yang pertama kali mesti
dipahami mungkin bagi orang-orang yang belajar agama itu, dia satu belajar harus tertib kan. Kan tidak ada orang yang menghalangi satu orang itu, mau jadi kiai atau dia mau jadi mujtahid itu, atau dia jadi iyatullah misalnya, kan tidak ada orang yang halangi. Yang penting kamu belajar tertib kan. Mondok dulu misalnya lama sampai lancar, ya kan. Nah, nanti baru bicara agama macam-macam. Kalau enggak kan repot. Nah, sehingga dia betul-betul punya otoritas. Sementara orang dokter misalnya, dokter itu dia setelah dia kuliah 3,5 tahun 4 tahun, dia harus lagi koas lagi, ya kan? Habis koas itu apalagi internship lagi, saya itu ambil spesialis berapa lama itu kan? Itu buat jadi dokter, masa jadi agama ini orang baru belajar, ya kan? Baca artikel, comot sana comot sini, baca buku, ya kan? Dia belajar sendiri, tidak ada gurunya. Kemudian dia ceramah, kan jadi apa kan? Masyarakat. Nah, sehingga wejangan-wejangan nasihat-nasihat yang disampaikan dalam ceramahnya ini pada akhirnya menyebabkan informasi keliru tersebar gitu. Karena dia tidak punya otoritas di situ. Nah, ini tadi yang saya maksud dengan kehilangan adab itu kan. Nah, ya sehingga ya kalau bicara agama misalnya ya orang, ya kalau Islam misalnya ya kiai gitu, ya buya misalnya, tapi dia betul-betul ahli di situ kan. Ya seperti dokter lah kan, kita minta resep ke dokter, ya kan? Dokter kasih resep ke kita. Ya kan? Jiwa kita bermasalah, kita minta resep ke kiai misalnya kan. Karena dia kiai, dia lama di situ, dia kasih kita resepnya. Ini obat dirimu, misalnya. Dan punya otoritas, jangan sembarang ustadz. Nah, ini maksud saya tadi, kita beradab juga dalam beragama ini. Jangan itu sampai kita hilangkan tertib. Apa artinya itu kemudian kita harus mengikuti otoritas itu maksudnya? Misalnya kalau di Indonesia ada MUI apa gitu atau gimana? Kalau itu sih, kalau saya sih dikembalikan ke masing-masing personal ya, kan? Karena kalau MUI saya kurang paham ya. Tapi kalau misalnya otoritas Aswaja misalnya seperti NU dan Muhammadiyah itu, ya kan? Nah, mereka kan punya kualifikasi sendiri untuk orang-orang yang masuk misalnya pengurus pusat atau orang-orang yang masuk di lembaga majelis tarjih atau bahsul masail kan. Itu kan tidak sembarang orang masuk kan. Kalau di MUI kan tidak tahu apa kriterianya kan. Nah, kita yakin misalnya kalau kita lihat orang NU itu atau lihat majelis tarjih itu, kalau orang sudah masuk bahsul masail misalnya, ya kan? Orang sudah paham, ini sudah kiai, dia sudah baca kitab kuning berjibun misalnya, ya kan? Nah, sehingga kalau ada persoalan-persoalan fikih misalnya harus selesaikan, nah dia enak mengambil itu karena itu sudah bidangnya kan. Nah, itu. Ataupun mungkin individu otoritasnya tidak masalah. Satu kali misalnya nanti masa depan, misalnya ada ayatullah di Indonesia kan, ya itu ya otoritas bagi pengikutnya barangkali gitu. Jadi tidak semua orang bicara ini gitu. Ketika ada kejadian-kejadian perseberangan, ya para kiai ini, para ustaz ini yang berdialog satu sama lain gitu. Jadi tidak usah ya pengikut aja gitu. Kita harus paham apa istilah orang tasawuf itu, makom kita itu di mana kan? Iya, tapi bro gini, sorry saya nanya nih, tadi kan kita bicara tentang individual individual experience atau individual pencarian individual Salman Al Farisi gitu kan. Tapi di sisi lain kita bicara tentang otoritas. Dan apa itu seems like something that contradict each other atau gimana ya? Ketika kita ada otoritas berarti kan kemudian otonomi individu kita untuk melakukan pencarian itu kan juga akan terbatas. Katakanlah kemudian seorang kita orang Islam Indonesia, kalau dia Muhammadiyah ya ikut otoritas Muhammadiyah atau NU ikut otoritas NU. Apakah itu kemudian tidak menjadi semacam barrier atau menjadi penghalang tersendiri ketika ia melakukan personal spiritual traveling yang harus dilakukan? Tidak, menurut saya justru itu malah membuat perjalanan spiritual itu semakin clear kan. Makanya kalau tadi kita ambil kisah Salman Farisi tadi itu kan dia kan memang belajar sama orang otoritatif kan. Dia keluarga Yahudi terhormat dan dia penjaga pelayan, jadi khodimnya apinya itu kan. Majusi. Nah, Majusi misalnya, dia belajar itu langsung sama pendeta dan dia mukim di gerejanya itu kan. Dari satu pendeta ke pendeta yang lain. Itu kan otoritas sebenarnya.
ya kan? Nah, sampai kepada otoritas Rasulullah SAW kan sebagai guru terakhirnya kira-kira begitu. Nah, dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Nah, gitu. Nah, itu tidak melangi, justru itu malah membuat persoalan semakin clear misalnya. Taruh misalnya ada polemik kan. Karena polemik antara kawan-kawan Salafi dengan Kiai KNU misalnya kan. Nah, ketika clear ini ya kan, oh ini Salafi, siapa yang punya otoritas di sini? Ya kan clear. Kita tinggal tanya kalau kita ingin tahu kan, gimana sih misalnya teman-teman Salafi ini, oh dia punya buku-buku kalau yang buku-buku yang sudah terjemahkan ini, atau mungkin orang yang bisa baca kitab kuning kan, kitab gundul itu. Nah, dia akidahnya ini ya. Dia tinggal tanya. Kalau dia tidak paham kitab akidahnya, dia tinggal mengkonfirmasi ustadznya, oh ini ustadz Salafi ini, misal. Ya kan? Nah, begitu juga dengan orang ingin tahu misalnya bagaimana sebenarnya Asy'ariyah itu, ya kan? Atau misalnya perang-perangan urusan tafsir, takwil tidak takwil, bagaimana sih takwil itu? Nah, takwil dipakai Asy'ari misalnya dia, ya kan? Tinggal tanya kepada kiai, dia jelaskan. Jadi jelas tempat bertanya itu pun jelas ketika ada otoritas, ya. Tidak seperti sekarang pakai apa namanya Syekhul Google wa Muftil Internet, barangkali begitu istilahnya beliau kan. Ya kan? Jadi kan kacau. Kita nggak tahu nih siapa yang buat kan. Nah, kan bisa sembarangan. Nah, jadi kalau jelas begitu otoritasnya, oh ini NU, Asy'ariyah, Maturidiyah misalnya, fikihnya Syafi'i misalnya, tanya ke situ. Oh ini Salafi, dia akidahnya bagaimana misalnya, tanya ke situ, temui ustadznya dan lain-lain. Ya tahu mau piknik misalnya, ya kan, ke Syiah misalnya kan. Siapa ustadz beliau? Oh siapa ustadznya? Oke buku-bukunya apa? Kita baca, tanya, ya kan. Nanti persoalan sepakat tidak sepakat itu urusan berbeda. Itu yang proses spiritual itu kan. Jadi jelas tempat dia berguru itu di mana. Itu malah memudahkan. Ya kalau pemahaman saya ini nggak bercanggah ya antara yang awal dan yang terakhir ya. Ya, bro, gimana? Sepakat nggak? Ini ada yang ngusulin ini biar kemudian kita bisa lebih tenang. Karena kan pencarian spiritual yang berbagai macam. Orang setiap individu bisa melakukan pencarian, kemudian karena pencarian itu sangat individual, berarti dia kan otonom. Karena dia otonom, ada kemungkinan dia akan beraneka ragam. Karena dia beraneka ragam, kemungkinan akan ada interaksi. Interaksi itu bisa jadi konflik, bisa jadi kompetisi, bisa jadi aliansi, dan lain sebagainya kan yang mungkin terjadi. Tapi yang paling ditakutkan itu kan ketika dia menjadi konflik yang destruktif, misalnya kan. Nah, sepakat nggak kemudian kalau ada yang berkata, oh sebaiknya kita pakai physical segregation aja bagaimana? Jadi misalnya wilayah Jawa Timur itu adalah wilayahnya NU, Muhammadiyah jangan masuk ke situ. Kalau masuk ke situ nanti ribut. Sumatera Barat itu wilayahnya Muhammadiyah misalnya. NU jangan masuk ke situ. Kalau masuk nanti ribut. Atau ini masjidnya masjid NU, ini masjidnya Muhammadiyah jangan coba masuk. Atau Indonesia ini wilayahnya Sunni, Syiah jangan coba-coba. Nah, kemudian Iran, Azerbaijan itu wilayahnya Syiah, Sunni jangan coba-coba gitu kan. Dan atau mungkin Ahmadiyah nanti di mana lagi, di Punjab di mana gitu kan, di Pakistan. Setuju nggak jika itu kemudian dianggap sebagai sebuah solusi atau bagaimana dalam perspektif spiritual traveling yang apa itu pencarian spiritual yang Faris pahami? Itu ya barangkali jadi satu solusi, ya kan, barangkali bisa jadi satu solusi, cuman ada persoalan di situ kan yang namanya kebenaran itu kan sebagaimana yang kita lihat hari ini itu kan tidak bersifat sosiologis dan geografis kan. Gitu. Kalaulah itu benar adanya, ya kan? Kalaulah itu benar adanya, akan salah dakwah Islam masuk ke Indonesia kan? Karena sebelum Islam sudah ada Hindu Buddha kan? Nah, dan akan salah juga Hindu Buddha masuk ke Indonesia karena sudah ada agama-agama lokal sebelum itu kan? Nah, ya kan misalnya ada zaman prasejarah itulah barangkali kan? Ada zaman pra itu, nah, kemudian masuk agama Dharmik itu kan, agama Dharma, Hindu, Buddha dengan aliran-alirannya, ya kan, kemudian masuk Islam dengan aliran-alirannya kan. Nah, kalau kemudian itu sosiologis tentu akan salah hal itu semua kan. Nah, ya kalau misalnya
agama Dharma tadi munculnya di Hindustan itu, misalnya tanah Hindustan, ya kan? Ya biarkan dari situ dia akan salah masuk ke Indonesia, tapi tidak buktinya kan. Buktinya Palembang Sriwijaya itu pernah menjadi satu pusat dalam tradisi agama Buddha pada masanya, misalnya gitu kan. Nah, maka kesimpulan saya atas adanya itu ya tidak mungkin kemarin ini disegregasi begitu secara demografis atau apalagi secara sosiologis kan. Gitu. Nah, apalagi zaman sekarang misalnya kan. Zaman sekarang atas nama kebebasan individu, kalau kita buka apa namanya? Orang malas baca misalnya, orang malas baca, dia maunya cuma baca konten-konten yang sudah jadi kan, begitu pola orang sekarang kan, dalam bentuk share-share. Ya enak orang sekarang misalnya. Contoh ringkasnya orang tinggal gabung berapa channel ya kan di aplikasi Telegram kan. Misalnya, dia gabung channel Salafi satu, dua dia gabung channel kawan-kawan NU, tiga dia gabung channel Syiah, itu kan mungkin, ya kan? Atau misalnya kalau dia nggak ada uang misalnya, ya kan? Dia download buku akidah misalnya, dia download buku akidah Asy'ariyah misalnya, dia download buku akidah Salafiyah misalnya, dia download buku akidah Syiah misalnya, bisa dia bandingkan, ya kan? Kalau dia ada uang, dia beli bukunya, dia taruh tiga-tiga, dia bandingkan kan. Bisa mungkin. Nah, pada ini kan sudah mungkin hal itu kan. Nah, sehingga hemat saya itu nggak bisa disegregasi begitu secara sosiologis, geographical segregation ya. Ya, nggak mungkin. Baik ya secara geografis, apalagi secara sosiologis tidak mungkin. Nah, makanya tadi kembali lagi pada poin yang tadi itu, nah, yang namanya orang belajar ini kan tidak mungkin kalau tidak berguru kan. Nah, gitu. Ya, apalagi Islam, karena menurut kiai-kiai itu kan yang namanya agama Islam itu kan bukan di kitab, tapi di dada, yang fisudur katanya begitu kan. Nah, itu. Nah, sehingga meskipun kita banyak baca buku, tapi ya pemahaman kita akan buku kan terbatas. Butuh bantuan orang lain untuk menjelaskannya misalnya. Nah, itu pentingnya otoritas tadi kan. Nah, tapi yang namanya segregasi itu dalam tanda kutip ya hampir mustahil menurut saya. Apalagi zaman sekarang. Kita buka Instagram aja udah hantam-hantaman orang kan. Oh, ini ziarah kubur misalnya. Udah posting ziarah kubur. Ada yang posting pro ziarah kubur. Ada yang agak-agak melarang ziarah kubur kan. Ada yang posting malam ini kita tahlilan. Oh jangan, tahlilan itu bid'ah misalnya. Ada yang posting begitu. Hanya kita tinggal buka Instagram kan. Nggak mungkin kalau dalam situasi sekarang jadi sulit ya, dalam situasi teknologi informasi yang sudah sedemikian sulit. Ini ya. Kalau misalnya kita di Indonesia ini kan, siapa misalnya Ustadz terkenal di Salafi misalnya, kita tonton ceramah misalnya Ustadz Firanda misalnya yang di Salafi itu, 10 episode beliau ceramah di YouTube tentang akidah misalnya. Oke, habis itu kita dengar ceramah Ustadz Abdul Somad misalnya, atau Kiai Idrus Ramli tentang akidah Asy'ariyah, atau Buya Yahya misalnya 10 seri. Oh, habis itu kita mau piknik lagi nih kemana? Ke Syiah lah misalnya kan. Nah, dengar lagi misalnya siapa Ustadz Jalal misalnya, Ustadz Jalil Rahmat misalnya, ceramah dia. Ada 10 kan banyak serinya masing-masing Buya ini kan. Itu kan mungkin dilakukan orang sekarang yang dia merasa punya otonomi dan ya ingin ingin berkenalan dengan tiap-tiap kelompok ini kan, ingin membuka diri. Nah, sehingga dalam hal itu ketika dia cenderung kepada salah satu misalnya dari penjelasan Ustadz itu, kemudian didukung oleh bacaan dia, ya kan, didukung oleh kajian-kajian dia yang lain, ya itu kan wajar saja kan. Nah, sehingga pada hari ini itu bukan tidak mungkin orang yang besarnya di lingkungan Sunni menjadi Syiah, ataupun sebaliknya kan, dia menjadi Sunni, atau orang yang besar di Muhammadiyah dia menjadi NU, atau sebaliknya, atau orang yang tadinya Asy'ari besarnya Asy'ari, ya kan? Nah, tapi dalam perjalanan hidupnya dia tertarik sama kajian teman-teman Salafi misalnya, ya dia di Salafi kan. Ya terus bagaimana melarang-larang itu kan tidak mungkin, ya kan? Nah, meskipun sekali lagi ya ini amanah-amanah para buya, para kiai itu janganlah belajar lewat sosmed, ya kan? Mesti punya guru. Nah, gitu. Punya guru. Apalagi hanya orang sekarang mau potong video 2 menit, 3 menit, ya kan? Dulu ulama itu belajar bertahun kan?
Capek mereka jalan, nggak ada motor, nggak ada ini, pakai apa? Pakai onta, ya kan? Buku dimaling lagi kan? Udah buku dimaling lagi di jalan, dibegal lagi kan? Kan ada kisah Imam Al-Ghazali itu kan? Nah sekarang kita belajar 2 menit pakai YouTube share kan? Nah begitu selesai. Habis itu main game itu lagi ya. Susah. Menarik ini. Ini menarik nih perjalanan bagaimana Bung Faris menjelaskan perjalanannya dan kemudian bagaimana Bung Faris menjelaskan. Kan kalau saya tanya apa hikmah perjalanan itu kan terlalu klise karena semua yang Bung Faris jelaskan sekarang itu sudah memperlihatkan hikmah yang didapatkan dari perjalanan spiritual selama ini. Menarik sekali, Bung Faris. Ini mungkin apa ya? Ini udah berapa jam sih kita? Udah 1 jaman ya? Udah 1 jam. Udah 1 jam ya, luar biasa juga lebih ini. 1,5 jam, 1,5 jam. Hampir. Saya tadinya mikir, saya malah nggak tahu mau ngomong apa. Ternyata luar biasa ini saya mendapatkan insight yang ini dari Bung Faris. Apa ya saya mau nanya ya? Apa yang bisa dari mana kita bisa mulai gitu untuk mencoba merefleksikan perjalanan Salman Al-Farisi tadi. Katakanlah ini saya agak umur udah segini nih kan, umur sudah hampir 40, kemudian beragama juga masih begini-begini doang gitu kan, sholat cuma kuat 5 kali sehari gitu kan, nggak bisa lebih. Nah kita kan kita kan sudah punya fokus masing-masing. Ada orang yang memang dari kecilnya memang tidak mengalami yang dialami, kemewahan yang Bung Faris jalani lah, sehingga dia setelah dewasa ya dia hanya bisa belajar secara instan itu karena memang dia tidak punya instrumen untuk memahami perspektif yang lebih luas itu. Katakanlah dia memang tidak pernah belajar agama, tidak pernah baca buku, tidak pernah baca kitab. Tapi bukan berarti dia bodoh ya, mungkin dia ahli teknologi, ahli apa-apa gitu yang lain ya, yang sesuai dengan bidangnya. Kita dari mana nih kita yang kayak begini gitu kan? Harus mendapatkan hikmah, kebijaksanaan, wisdom yang seperti itu. Ya gak bisa amat juga. Iya bijaksana bijak sini lah kan. Ya, tapi serius, itu kan wisdom seperti itu kan bukan instan kan, seperti Bung Faris jelaskan tadi, sempat pada waktu kecil itu menjadi orang yang sangat beragama sangat ketat, kemudian setelah sampai di Jogja merantau sempat kemudian menjudge seorang, tidak mau berguru hanya karena tidak mau mendengarkan orang hanya karena dia tidak fasih misalnya dalam membaca tulisan Arab. Lalu kemudian berevolusi menjadi orang yang seperti ini gitu, yang lebih terbuka menerima itu. Itu kan panjang jalannya. Sementara kan tidak semua orang punya kemewahan untuk menemukan jalan sepanjang itu. Ya ini pertanyaannya berat sebenarnya ini. Serius. Saya belum pernah memikirkan demikian ini. Karena ya sekali lagi kan, apalagi kita di Indonesia ini kan, ada yang sempat sekolah di madrasah kan misalnya. Nah ya mungkin kita misalnya sekolah di madrasah ya sanawiyah, yang aliyah barangkali, atau teman-teman yang mondok kan. Yang sempat icip-icip. Bagaimana teman-teman yang tidak sempat di madrasah misalnya kan, SD terus SMP terus SMA kan, nah, tidak sempat masuk yayan kan, itu kurang beruntung masuk yayan, dia masuk kampus yang lain kan. Nah, jadi mungkin kurang, tapi setelah dewasanya dia merasa perlu akan agama barangkali sana kan. Nah sehingga dia belajar dari yang instan-instan itu kan. Nah makanya ini rumit untuk menjawab itu, diskusikan. Barangkali ya karena tradisi Islam itu adalah tradisi otoritas barangkali ya. Nah sehingga pihak otoritas ini lah yang menjelaskan dalam ceramah-ceramahnya itu. Kalau mau belajar harus tertib, gitu. Kan? Nah, jangan serampangan barangkali begitu. Itu hal-hal begini-begini mesti disampaikan oleh para penceramah itu.
Nah, sekali lagi, ya barangkali karena tadi kita mau otoritas ya, nah, barangkali ini salah satu fungsi penjelasan otoritas itu. Ini ada teman-teman, dan ini kan bukan fenomena di Islam aja sebenarnya, kan juga di fenomena yang lain kan. Ada orang yang sudah banyak uangnya, tetapi dia masih merasa kosong dirinya, ya kan. Ya, sehingga populerlah tradisi-tradisi seperti yoga dan lain-lain itu kan, sebagai sebuah spiritualitas. Nah, Iya, begitu juga teman-teman. Ini kan menarik juga sekarang kayak fenomena urban sufism gitu kan yang sekarang muncul. Kemarin kayak saya lihat di Instagramnya Alvin Adam itu setiap hari Senin malam itu ada live live Sufi Talk dengan Ustadz Muhammad Nur Jabir itu setiap Senin malam. Ini kan menarik ini kalangan yang tidak secara khusus bukan kalangan religius, maksudnya bukan religius itu kan berarti tidak beragama ya, bukan orang yang hidup dalam lingkungan santri lah, santri, tapi kemudian ada kecenderungan spiritualitas, kemudian menemukan ada yang mencari urban sufism. Ini kan menarik kalau Bung Faris memperhatikan fenomena ini. Ya, gejala itu kalau kita lihat di psikologi agama itu kan, itu memang merata ternyata. Makanya disiplin psikologi misalnya ada psikologi transpersonal kan, kemudian ada psikologi positif. Nah, disiplin psikologi yang begini ini kan sebenarnya tidak pada lazimnya psikologi yang dipraktekkan orang yang berbasis empirisme, kemudian ilmu perilaku kan begitu. Nah, ini kan transpersonal ataupun psikologi positif misalnya, dia lebih kepada bagaimana menjalani hidup yang bermakna. Ketika ada kasus misalnya, ada pola kasus, nah ada terapinya itu di psikologi transpersonal, bagaimana memotong pola kasus ini pada individu tertentu gitu. Nah, makanya tadi saya sempat singgung sedikit, misalnya kayak di Amerika itu kenapa psikologi transpersonal muncul, ada salah satu analisisnya bahwa orang di sana dia sudah kaya misalnya, ya kan, materi dia sudah punya, ya kan, mungkin dia bisa update teknologi terbaru, dia bisa update, ya kan, kalau orang mau clubbing silakan clubbing misalnya, nah, dia punya uang untuk itu, tapi jiwanya masih kosong, ada sesuatu yang dia tidak bisa dapatkan dengan uang kan. Nah, sehingga dengan demikian lahir dia menemukan jawaban itu di tradisi spiritual. Nah, tapi memang di sisi lain hak orang-orang yang seperti itu juga yang kemudian mengalami pembelajaran instan seperti yang nah iya pada sampaikan. Ya itu satu sisi mungkin itu konsekuensi ya. Dia baru merasa sadar itu penting ya kan, dan ingin mendapatkan informasi yang banyak dalam waktu yang singkat kan begitu biasanya kan. Nah, dan sekarang ditopang oleh satu gambar kayak di Instagram begitu kan. Kita tinggal buka akun Instagram, kita bisa dapat sejumlah hadis kan dalam satu kali tiduran kan. Yang tiduran aja kita gitu. Buka Instagram, kan banyak posting hadis A, hadis B, hadis C ya kan. Ya, dan dia dapat satu informasi banyak sekaligus ya kan. Nah, tetapi kan yang miss dia itu kan bagaimana cara memahami hadis itu kan. Nah, bagaimana cara memahami hadis itu. Nah, maka di situ tadi yang saya bilang itu, di situ peran pentingnya pihak-pihak yang punya keahlian, yang punya otoritas dalam bidang tersebut menyampaikan kepada jemaah itu secara rutin bahwa belajar itu berdisiplin dan secara bertahap kan. Dan kita aja kan dari sekolah kan tidak mungkin langsung kita kelas 6 kan. Kecuali memang kita betul-betul jenius kan. Lompat kelas. Ataupun maksimal kita kenal akselerasi cuman kan. Yang ini yang lazim kan. Dia hanya tamatkan waktu 3 tahun menjadi 2 tahun. Nah, di kampus pun demikian kan. Orang yang tamat 7 tahun maksimal, ada yang tamat 3,5 tahun. Tapi tetap ada penjenjangan di situ bertahap itu. Nah, ayo kenapa untuk orang beragama tidak mau bertahap kan? Mau langsung saja kan? Semua orang mau jadi mujtahid kan? Susah. Nah, jadi pemilik otoritas itu hendaknya mencoba memperkenalkan bahwa ini loh cara berjalan gitu ya, yang diperjalankan di proses, di tahapan-tahapan yang ada gitu ya. Ya bukan berarti. Kalau menariknya kan di urban sufism sekarang itu kan
kalau saya baca di beberapa artikel kan pendekatan urban sufism itu justru dia tidak seketat dari tradisional sufism kan. Urban sufism itu tidak menjalani proses perjalanan yang dikawal oleh seorang mursyid misalnya, enggak ya. Mereka lebih ke menyerap apa itu ya, nilai-nilai yang lebih longgar sebenarnya, loose, dikatanya kan loose, kemudian kolegial, apa sih namanya itu, equal ya dengan antara guru dan mungkin tidak ada guru dan murid, soalnya tidak secara khusus bahwa kalau di tradisional itu kan ada pembaiatan ya, saya berbaiat Anda jadi guru saya dan saya menerima Anda menjadi murid. Ya, tradisionalnya gitu ya? Begitu, ada baiatnya. Ya, ada begitu. Kalau yang urban sufism kan enggak seperti itu. Tapi di satu sisi itu menurut saya kemudian resikonya yang tadi itu, bahwa ada orang milih ke urban ke sufismnya, ada yang kemudian lari ke bentuk ibadah yang apa itu ya, logis, bukan teologis, apa sih namanya itu, yang bentuk yang lebih ke sisi hukumnya itu kan, pendekatan hukum yang kemudian menjadikannya lebih kaku. Fikih dia lebih kaku, dia kemudian sulit menerima keragaman seperti yang Faris sampaikan tadi. Iya, makanya itu konsekuensi. Sehingga misalnya kalau yang kayak Ustadz Nur Jabir itu, dulu kan beliau pernah bikin juga di daerah udah dekat-dekat ke Ciputat sana itu kan, yang Rumi Institute itu kan. Ya, sehingga tema sufismenya menjadi tema-tema yang populer kan, cinta gitu kan. Kemudian dengan core-nya Rumi, melalui pembahasan syair-syairnya Rumi kan. Dan itu ya urban sufism ya kan, dengan cara yang lebih populer kan. Nah, dan mengurangi, dan kalau saya lihat itu aspek doktrinal itu kurang di situ kan. Karena itu yang cocok dengan para jamaah majelis beliau kan. Nah, dan menariknya mungkin berbeda polanya ya antara orang yang lari ke urban sufism itu dengan yang lari ke teologis gitu, ataupun ke aspek yang sifatnya fikih kan. Mungkin konsekuensinya kalau orang yang lari ke urban sufism, bagaimana mereka menjalani hidup mereka secara lebih bermakna ya kan, meningkatkan rasa empati dengan orang lain ya kan? Konsekuensinya begitu. Meskipun di wilayah doktrinal barangkali secara teologis mungkin kontennya agak kurang kan. Luar biasa nih, Bung Faris. Saya betul-betul mendapatkan insight yang cukup kaya dari pembicaraan kita 1 jam ini. Kalau Bung Faris ikuti itu lanjutkan itu, mungkin saya tidak ngerti lagi ngomongnya apa gitu kan. Aduh. Itu di luar ini. Padahal kita banyak menerima ceramah dari beliau, cuman giliran rekaman kita ini semuanya berceramah kan. Aduh. Enggak, serius. Ini terus terang saya belajar banyak ini dari perspektifnya Faris itu ya. Jadi kawan-kawan mungkin belum tahu, Bung Faris ini secara pendidikan itu junior saya. Mungkin ada berapa tahun di bawah saya, tapi secara pengalaman kemudian beliau sering berbagi dengan saya, dan saya mendapatkan banyak pencerahan dari beliau. Apalagi belakangan beliau semakin disiplin kayaknya untuk mempelajari itu. Ikut itu juga kan belajar tradisional sufism juga ya sekarang. Ya, belajar lah. Biar kita bergurunya lebih tertib kan. Nah, itu luar biasa sekali ya, yang saya tidak tahu itu ilmu-ilmu seperti itu. Bung Faris, ini kalau dilanjutkan sangat panjang sekali, tapi mungkin karena udah mau maghrib ini kan, udah hampir setengah 6. Saya terima kasih sekali lagi Bung Faris sudah mau berbagi bagaimana pengalaman menjadi Salman Al-Farisi, the descendant, the ideologic descendant of Salman Al-Farisi. Keturunan ideologis dari Salman Al-Farisi.
Ideological descendants. Iya. Faris, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah bergabung. Ya nggak tahu lagi udah ribuan terima kasih ini. dan membuang-buang pulsanya. Ya, terima kasih dah atas kesempatannya. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat, teman-teman semua. Ini ketemu dengan Salman Al-Farisi, dan semoga kita semua mendapatkan insight yang menarik dari beliau dan bermanfaat untuk kami. Bermanfaat untuk Anda itu urusan Anda juga kan, otonomi individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.